Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasminal Putri dan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dan teman saya yaitu Farah. Oke, langsung dimulai aja dari saya dulu yang Jasmine ya. Pertama, nggak bisa. Pada saat pandemi COVID berlangsung, sebuah restoran steak hot plate mengalami kerugian akibat anjuran stay at home dan menurunnya daya beli pelanggan, sedangkan biaya operasional terus berjalan. Dengan kondisi tersebut, buatlah jawaban atas permasalahan berikut ini. Nah, permasalahannya itu yang pertama, apakah aplikasi sistem IT apakah yang diperlukan untuk menekan biaya operasional? Berikan alasannya. Nah, menurut kami berdua, setelah kami diskusi, dalam dunia nyata, kalian pasti menemukan beberapa perusahaan yang memiliki kinerja lebih baik ketimbang perusahaan lainnya. Nah, jadi di sini kita itu pakai aplikasi software atau perangkat lunak penggajian atau payroll untuk mengatur keuangan usaha Anda. Nah, perangkat lunak ini bisa mengatur mulai dari pembuatan laporan akhir tahun, perhitungan pajak, serta payroll. Berbagai fitur menarik dan memudahkan proses bisnis bisa Anda unduh. Daripada membayar gaji pegawai tiap bulan, lebih baik membeli atau berlangganan teknologi ini setiap tahun dengan nominal yang pasti jauh lebih murah. Jadi itu pakai aplikasinya namanya payroll. Nah, untuk pertanyaan keduanya, untuk meningkatkan volume penjualan, apakah perlu membuat sistem delivery tersendiri atau cukup daftar di GoFood dan GrabFood? Berikan pertimbangan keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan. Nah, untuk pertanyaan ini, setelah saya diskusi bersama teman saya, jadi kita cukup daftar di GoFood dan GrabFood. Karena tuntutan pasar yang terus mengalami perkembangan dari segi layanan, membuat pelaku bisnis harus terus melakukan perbaikan dan peningkatan online food delivery service sebagai salah satu solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan konsumen saat ini. Sangatlah wajar jika pelaku bisnis mengadopsi aplikasi yang menyajikan fitur layanan ini, seperti food delivery service adalah Grab dan Gojek. Sebagai bisnis startup, Grab dan Gojek itu harus senantiasa mengembangkan layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Lovelock, Wirtz, dan Musri, bahwa para pelaku usaha harus memahami bagaimana seorang mengambil keputusan mengenai pembelian dan penggunaan jasa sebuah layanan. Memahami perilaku konsumen adalah jantung pemasaran. Tidak ada organisasi yang dapat berharap menciptakan dan menghantarkan jasa yang menghasilkan para pelanggan yang puas tanpa pemahaman hal tersebut. Jadi di sini itu ada ada tampilan Gojek kayak gini nih. Tuh. Nah, kalau ini tampilan Grab. Ini Grab. Salah satu fitur yang ditawarkan Gojek dan GrabFood untuk memenuhi kebutuhan konsumen adalah fitur GrabFood dan GoFood. Itu fitur buat pesan makanan. Kalau yang Gojek namanya GoFood, kalau yang Grab namanya GrabFood. Fitur ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh makanan dan minuman yang diinginkan dari berbagai pilihan restoran hanya melalui media smartphone tanpa harus mengunjungi toko makanan dan minuman tersebut. Jadi gampang. Nah, pertanyaan ketiga, bukan pertanyaan ketiga. Ini lanjutannya. Selain memberi kemudahan kepada konsumen, online food delivery service ini juga memberikan keuntungan. Jadi ini keuntungan buat pelaku bisnisnya itu, pelaku bisnis khususnya pengusaha kuliner yang mengadopsi online food delivery service tidak harus memiliki karyawan khusus dan kendaraan tersendiri untuk pelayanan pengantaran kepada konsumen, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk gaji karyawan. Juga tidak memerlukan space atau tempat khusus dalam menggunakan layanan tersebut. Adapun keunggulan menjadi partner GoFood dan GrabFood diantaranya itu, jadi kita pakai GrabFood dan GoFood ya. Yang pertama, promo biaya antar menggunakan GoPay untuk aplikasi Gojek. Kalau misalkan Grab itu namanya OVO ya, kalau Gojek kan GoPay. 2. Memaksimalkan potensi bisnis. Perluas potensi produk kejutaan pengguna Gojek dan Grab yang siap dilayani ratusan ribu driver. Yang ketiga, posisi strategi pada aplikasi. Berbagai fitur dan kategori dalam aplikasi GoFood dan GrabFood akan memudahkan restoran diakses oleh jutaan pengguna Gojek dan Grab. Yang keempat, akses ke pelanggan. Melalui marketing channel GoFood dan GrabFood, merchant dapat menginformasikan berbagai produk unggulan langsung ke jutaan pengguna Gojek dan GrabFood. Dan yang kelima, promosi melalui aplikasi. Tampilan menu-menu terbaik pada fitur aplikasi ini. Nah, banyak sekali batasan dan kelemahan yang ada dengan sistem pemasaran ini. Di bawah ini diulas tentang kekurangan sistem penjualan makanan secara online yang biasa dihadapi oleh para pelaku bisnis ini.
Nah, jadi untuk bagian saya hanya sampai sini saja. Nanti untuk kekurangan-kekurangan sistem makanan secara online-nya dan lanjutannya itu dilanjutkan oleh teman saya yaitu Farah. Sekian dari saya Jasmine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, diperlukan biaya yang cukup tinggi untuk membuat situs web yang baik, desain dan tampilan web yang menarik, pencarian yang mudah di situs pencarian, dan web yang mudah dan cepat diakses bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan harga murah, sehingga perlu modal yang cukup besar. Yang kedua, tampilan visual yang terlihat di web atau media sosial biasanya sangat menarik, dan pembeli tentu saja menginginkan hal yang sama. Tapi, kadang karena dalam proses pemasakan dan pengantaran, bentuk makanan sedikit berubah sehingga waktu diterima pembeli, bentuk makanan tidak lagi sesuai yang ada di foto dalam situs web. Bentuk makanan yang menarik tidak menjamin cita rasa yang lezat dan pembeli tidak dapat mencicipi lebih dahulu makanan dijual secara online. Bila ada pembeli yang kecewa, biasanya menuliskan rasa kecewanya di dalam sosial media miliknya yang bisa dibaca oleh semua orang. Yang ketiga, sama dengan toko konvensional, pengunjung online juga ingin pelayanan yang cepat, SMS, chat, atau telepon, tidak boleh dibiarkan lama menunggu. Yang keempat, seringnya terjadi penipuan pemesanan setelah barang diantar ternyata alamat palsu atau alamat sudah benar tapi orangnya tidak memesan makanan sehingga tidak dibayar. Metode apa yang diperlukan agar pelanggan bisa menikmati hidangan stik di rumah tetapi rasa di restoran? Menikmati hidangan stik di rumah jelas sangat jauh berbeda dengan menikmati hidangan di restoran. Akan tetapi pilihan makanan di restoran dengan konsekuensi harus duduk berjauhan pasti tidak terlalu nyaman, apalagi jika ingin mengobrol bersama teman atau keluarga. Sehingga jika ingin tetap nyaman mengobrol santai, pilihannya adalah tetap makan di rumah. Maka dari itu, pihak restoran perlu ide-ide baru lagi agar pelanggan bisa menikmati hidangannya saat di rumah tetapi masih dalam suasana dan rasa seperti di restoran. Oleh karena itu, pihak di restoran harus bisa memberikan yang terbaik dalam penyajian delivery agar pelanggan masih bisa menikmatinya dengan serasa seperti di restoran, seperti daging steak yang dibungkus dengan aluminium foil agar lebih awet panasnya supaya pelanggan bisa menikmati steaknya yang masih panas walau dibawa pulang ke rumah, lalu penyajian salad dan saus steak yang aman agar masih bisa ditata rapi nantinya oleh pelanggan. Walau makan di rumah, kita tetap bisa masih merasakan makanan dengan suasana di restoran dengan cara yang pertama, gunakan alas piring dan susun peralatan makan. Kedua, siapkan sapu tangan dan lili lipat rapi. Yang ketiga, sediakan extra seasoning di meja. Yang keempat, tambahkan dekorasi hias bunga. Kelima, beri sentuhan lampu hias atau lilin. Yang keenam, tak lupa musik yang mendukung suasana makanan seperti di restoran. Apakah perlu merubah menu hidangan sesuai selera pelanggan terkait kesehatan? Terjebak dalam rumah selama beberapa minggu membuat banyak orang mulai terbiasa untuk memasak dan mengonsumsi makanan rumahan. Masyarakat saat ini semakin memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan. Tren makanan organik dan vegan pun terus meningkat. Apalagi dengan adanya pandemi, akan semakin banyak orang yang memilih untuk makan makanan sehat. Makanya mulai bermunculan bisnis-bisnis seperti restoran dan kafe yang menawarkan produk atau makanan organik. Perusahaan gaya hidup ini bisa menjadi peluang bagi pelaku bisnis kuliner untuk mengembangkan produk makanan di kedepannya, di mana beberapa orang ingin mencoba segala daya mereka untuk tetap sehat, dan di samping itu makanan-makanan sehat menjadi ide yang baik. Diet seimbang yang diisi dengan buah-buahan, sayuran segar, pilihan protein tanpa lemak, biji-bijian, dan lemak jantung dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh dan berpotensi mencegah risiko penyakit tertentu. Jika keadaan tidak semakin membaik, apakah diperlukan pengurangan karyawan atau tidak? Jelaskan alasannya. Menurut kami, pengurangan karyawan tidak perlu karena kita tahu di masa pandemik ini banyak orang yang tidak bekerja.
Sejak restoran dibuka kembali, kita hanya perlu membatasi pengunjung yang datang dan menerapkan jaga jarak. Selain itu, jam buka resto juga dikurangi. Pegawai yang datang juga diatur dalam beberapa shift. Jadi menurut kami tidak perlu pengurangan karyawan, tetapi bisa saja pengurangan shift jam kerja para karyawan, dan mungkin perlu diterapkan surat edaran berisikan aturan ketentuan kerja karyawan pada masa pandemi ini diantaranya. Bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan sebagai ODP terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh. Bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan suspek atau terduga COVID-19 dan diisolasi atau dikarantina menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa isolasi atau karantina. Bagi pekerja atau buruh yang tidak masuk kerja karena penyakit COVID-19 yang dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Dan bagi perusahaan restoran yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah daerah masing-masing dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja atau buruhnya tidak masuk kerja dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja atau buruh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.